Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap B02. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami dari mata kuliah K3LH yang berjudul Bahan Beracun dan Berbahaya. Sebelum saya memulai materinya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Sofia Sulistia Lutfi, kedua Alvina Ramadhani, ketiga Vina Alisma, keempat Muhammad Syahrul Ramadan, kelima Aldi Wansyah, keenam Muhammad Akbar Seleh, ketujuh Nurul Wakil. Kami dari Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung D4, kelas B, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Berikut pembahasan kami. Perkenalkan, nama saya Sofia Sulistia Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan pengelompokan B3. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian B3. Dalam aktivitas kita sehari-hari, seringkali kita kontak dengan bahan berbahaya dan beracun, juga menghasilkan limbah B3. Hal ini tidak hanya terjadi di tempat kerja saja, tetapi bisa juga di rumah maupun lingkungan sekitar. Sebelum lebih lanjut bagaimana kita menyikapi hal ini, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan B3 itu? Bahan berbahaya dan beracun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, B3 didefinisikan sebagai bahan yang sifat dan konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Istilah limbah B3 sebenarnya berasal dari akronim bahan beracun dan berbahaya. Meski demikian, definisi limbah B3 sendiri memiliki beberapa versi. Berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014, limbah B3 didefinisikan sebagai sisa suatu kegiatan dan atau usaha yang mengandung B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan menurut California Department of Toxic Substance Control, limbah ini diartikan sebagai limbah yang memiliki karakteristik tertentu dan bisa membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Yang kedua yaitu pengelompokan B3. Mengacu pada definisi tersebut, banyak yang memahami bahwa limbah B3 umumnya berasal dari kegiatan industri. Hanya saja, perlu diketahui, limbah jenis ini juga ada yang berasal dari rumah tangga. Namun, menurut PP nomor 101 tahun 2014, limbah B3 dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni A. Limbah B3 dari sumber spesifik. Segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri dapat dikategorikan sebagai jenis limbah B3 dari sumber spesifik. Contoh dari limbah jenis ini diantaranya adalah pelarut terhalogensi seperti klorobenzena dan metilen klorida. Limbah B3 dari sumber spesifik sendiri masih dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni limbah B3 dari sumber spesifik umum dan khusus. B. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik, limbah jenis ini juga berasal dari aktivitas industri. Hanya saja, limbah jenis ini bukan berasal dari kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan sampingannya, seperti kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan, pelarutan kerak, dan sejenisnya. C. Limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah, dan bekas kemasan B3. Sebagai informasi, limbah B3 juga memiliki masa kadaluarsanya sendiri. Limbah yang sudah kadaluarsa ini pun tidak kalah berbahaya. Namun karena memiliki karakter yang berbeda, 5 jenis ini dipisahkan ke dalam kategori sendiri. Limbah B3 yang tumpah dan bekas kemasan limbah B3 masuk ke dalam jenis limbah yang satu ini. Beberapa contoh limbah lain yang juga masuk ke dalam jenis ini diantaranya adalah tembaga sianida, karbon disulfida, barium sianida, endrin, dan gas Perkenalkan, fluor. nama saya Muhammad Akbar Seleh.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bagian B, yaitu B. Penanganan bahan berbahaya dan beracun. Adapun tata cara yang benar dalam memperlakukan B3 maupun limbah B3 yang benar adalah sebagai berikut. 1. Kenali dengan apa kita bekerja atau apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita untuk memastikan kita memperlakukannya dengan benar. 2. Gunakan alat pelindung diri yang dibutuhkan. 3. Pasang identitas pada bahan-bahan tersebut untuk menghilangkan salah penggunaan. 4. Tempatkan bahan atau limbah tersebut pada tempat yang seharusnya. 5. Buang sisa ataupun kemasan bahan tersebut sesuai aturan yang berlaku. 6. Jangan pernah melakukan pencampuran bahan-bahan tersebut secara serampangan. 7. Khusus untuk pengelolaan limbah B3, terdapat hal tambahan yang harus diperhatikan, yaitu A. Limbah B3 yang dihasilkan hanya boleh diolah oleh pihak yang memang sudah mendapatkan izin dari KLH. B. Melaporkan kinerja pengelolaan limbah B3 minimal setiap 3 bulan ke instansi yang ditunjuk. C. Melakukan penyimpanan limbah B3 maksimal 90 hari di tempat penyimpanan sementara yang berizin. Dengan melakukan penanganan yang benar terhadap B3, kita sudah turut menyelamatkan diri dan lingkungan terhadap dampak yang bisa timbul. Perkenalkan, nama saya Finalisma. Saya akan memaparkan materi bagian C, yaitu bahaya B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa disebut B3 adalah sisa usaha atau kegiatan yang mengandung zat kimia. Saat ini kita sangat mudah menemukan jumlah aktivitas yang menghasilkan limbah B3, seperti produk-produk yang mengandung bahan berbahaya dan beracun di lingkungan kita sehari-hari, yaitu pengharum ruangan, pemutih pakaian, pembersih kamar mandi, deterjen, dan lain-lain. Sayangnya, limbah jenis ini masih menjadi masalah karena sedikitnya jasa pengolahan limbah B3 yang bisa diakses. Bahaya B3 dalam tubuh memiliki dua kategori, yaitu efek akut dan efek kronis. Efek akut menimbulkan kerusakan susunan syaraf, sistem pencernaan, kardiovaskuler, dan pernapasan serta penyakit kulit bahkan kematian. Sedangkan efek kronis menimbulkan efek pemicu kanker, mutasi sel tubuh, cacat bawaan, serta kerusakan sistem reproduksi. Selain itu, kurangnya jasa pengolahan limbah B3 juga akan berefek pada janin dan pertumbuhan bayi. Hal ini diturunkan dari ibu yang mempunyai kadar racun yang sudah menembus plasenta. Para bayi yang memiliki kandungan racun limbah dapat menderita tuli, kebutaan, kerusakan otak yang berujung retardasi mental. Perkenalkan, nama saya Nurul Wakil. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bagian B, yaitu penutup. Limbah B3 masuk ke lingkungan melalui media air, tanah, udara, hewan atau biota yang mempengaruhi secara kontinu dan tidak kontinu, bertahap dan seketika, teratur dan tidak teratur. Limbah B3 meracuni makhluk hidup melalui rantai makanan sehingga menyebabkan organisme, tumbuhan, hewan, dan manusia terpapar oleh zat-zat beracun. Limbah B3 mempengaruhi kesehatan dengan mencelakakan manusia secara langsung akibat ledakan, kebakaran reaktif dan korosif, dan maupun tidak langsung atau toksik akut dan kronis bagi manusia. Zat toksik atau racun yang dihasilkan oleh limbah B3 masuk ke tubuh manusia melalui satu, oral, yaitu melalui mulut dan kemudian saluran pencernaan, sulit mencapai peredaran darah. 2. Inhalasi, yaitu melalui saluran pernapasan, bersifat cepat memasuki peredaran darah. 3. Dermal, yaitu melalui kulit sehingga mudah masuk ke dalam peredaran darah. 4. Peritoneal, yaitu melalui suntikan langsung memasuki peredaran darah. Dampak limbah B3 terhadap kesehatan manusia, salah satu contohnya yaitu kasus penyakit Minamata di pinggir Teluk Minamata di Jepang. Bermukim rakyat nelayan. Para nelayan rupanya telah terbiasa mengkonsumsi ikan yang berasal dari teluk tersebut. Akan tetapi, teluk tersebut sudah tercemar limbah yang diakibatkan oleh beberapa industri membuat limbah ke Teluk Minamata. Para ahli kimia pabrik mengatakan bahwa limbah pabrik mengandung metamerkuri yang tidak berbahaya. Namun kenyataannya fitoplankton, zooplankton, dan ikan yang ada di teluk tetap hidup. Namun setelah terakumulasi metamerkuri
sekitar 10 tahun tanpa disadari telah berlipat ganda ribuan kali merkuri di dalam tubuh nelayan. Karena metamerkuri termasuk logam berat, maka akan menimbulkan dampak kesehatan, yaitu keturunan dari nelayan yang telah mengkonsumsi ikan dari Teluk Minamata mengalami cacat jasmani dan mental. Jadi sejenis penyakit Minamata dapat terjadi di mana saja melalui proses akumulasi dan penggandaan biologik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan B3. Mengacu pada Permenkes RI nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Sarana keselamatan B3 yang harus disiapkan yaitu: pertama, terpisah dengan bahan bukan B3, artinya harus disimpan pada lemari tersendiri khusus B3. Kedua, memiliki daftar atau inventarisasi B3 yang disimpan. Ketiga, tersedia material safety date sheet atau MSDS atau lembar data pengaman atau LDP yang merupakan lembar petunjuk yang berisi informasi B3 mengenai sifat fisika B3, sifat kimia, cara penyimpanan, jenis bahaya, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, cara pengelolaan limbah B3 dan sebagainya. Keempat, terdapat safety source e-waste alternatif e-waster. Kelima, APD sesuai risiko bahaya. 6. Spill kit untuk menangani tumpahan B3. 7. Terdapat rambu dan simbol B3 untuk menunjukkan klasifikasi B3. Mengingat sering terjadi kebakaran, ledakan, atau bocornya B3, maka dalam penyimpanan B3 perlu memperhatikan beberapa faktor. B3 dapat berinteraksi dengan wadahnya dan dapat mengakibatkan kebocoran, dan kemungkinan interaksi antar bahan dapat menimbulkan ledakan, kebakaran, atau timbulnya gas Nama saya Andi beracun. Alvina Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik bahan kimia. Berdasarkan hukum pasal 1 ayat 1, bahan berbahaya dan beracun B3 adalah bahan yang bersifat atau konsentrasinya dan jumlahnya, baik langsung ataupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Bahan kimia B3 memiliki karakteristik berdasarkan klasifikasi B3. Pasal 5 ayat 1 pemerintahan sebagai berikut. 1. Mudah meledak. 2. Mengoksidasi. 3. Sangat mudah sekali menyala. 4. Sangat mudah menyala. 5. Amat sangat beracun. 6. Sangat beracun. 7. Beracun. 8. Korofis. 9. Bersifat iritasi. 10. Berbahaya bagi lingkungan. 11. Kornogenetik. 12. Teratogenetik. 13. Mutagenetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldewansa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bagian B, yaitu G, hukum dalam penanganan limbah B3. Limbah B3 perlu dikelola sebab jumlah dan jenis bahan kimia yang beredar meningkat. Dengan beredarnya segala jenis limbah B3, maka banyak terjadi kasus-kasus kecelakaan, keracunan, atau gangguan kesehatan serta lingkungan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penanganan dan penggunaan pestisida yang kurang baik dan tepat, peredaran bahan kimia berbahaya yang sudah dilarang, arsen, garam, dan cyanida, sistem pengemasan dan penandaan simbol atau label yang tidak memadai, sistem penyimpanan yang tidak memenuhi persyaratan teknis,
Dengan kasus-kasus di atas, maka perlu dilakukan pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar. Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. PP nomor 18 dan 85 tahun 1999 dengan pengolahan limbah sebagaimana tersebut di atas, maka mata rantai siklus perjalanan limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah B3 sampai penimbunan akhir oleh pengelola limbah B3 dapat diawasi. Penanganan limbah B3 secara umum dapat dilakukan dengan cara diantaranya: 1. Daur ulang atau recovery dengan memanfaatkan kembali bahan baku dengan metode daur ulang atau recovery. 2. Pembakaran insinerator yang yaitu memusnahkan dengan cara pembakaran pada alat pembakar khusus. Proses detoksifikasi dan netralisasi dengan mengurangi kadar racun. 4. Penimbunan atau penanaman landfill. Penanganan secara penimbunan dilakukan terhadap limbah pada residu dari proses solidifikasi, sisa dari proses daur ulang, sisa pengolahan fisik kimia, katalis terlumpur padat, sludge, dan berbagai limbah yang tidak dapat diolah atau diproses lagi. Itulah tadi hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.